Nah, Mas Aryo kan udah sering diundang nih di acara-acara meet up, ngisi-ngisi seminar gitu kan. Diundang juga di YouTuber untuk ngisi-ngisi konten gitu kan. Yang jelas Mas Aryo kan punya cerita yang bisa di-sharing kan. Nah, menurut Mas Aryo tuh dibanding aku lihat Mas Aryo sekarang kan sebagai founder nih. Sebagai founder studio desain. Yang sudah punya tim yang jumlahnya banyak gitu kan. Aku bisa katakan udah jadi role model lah. Maksudnya inspiratif bagi banyak orang. Menurut Mas Aryo sendiri tuh, Mas Aryo ini yang membedakan Mas Aryo dengan desainer yang lainnya sehingga sampai mungkin nggak banyak orang tahu. Maksudnya aku yakin bagi Mas Aryo sendiri kadang sempat pikiran kok aku diundang itu kira-kira yang diharapkan orang, yang orang harapkan ketika aku ngisi materi itu apa sih kira-kira. Nah, yang menurut Mas Aryo sendiri apa yang membedakan Mas Aryo dengan founder studio desain kebanyakan atau desainer kebanyakan pada umumnya? Apa ya? Ya mungkin karena saya sering ini loh Creators Meet Up itu kan sering saya woro-woro kemana-kemana kayak gitu kan, terus dan mungkin itu yang terus dikenal orang, kalau mau ngadain sharing seminar hubungin Mas Aryo, nah ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang membedakan saya dengan yang lain sih sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih Mas ya. Maksudnya ya saya sendiri juga nggak tahu. Maksudnya kalau misalkan saya diundang untuk suruh ngisi ya saya ngisi paling gitu sebisa saya gitu. Apa yang saya kuasai soal marketnya seperti apa, terus peluang-peluang apa yang sekarang terbuka ya paling itu aja sih garis besar kayak gitu. Intinya supaya mengenalkan ke dunia online bahwa kalau desain itu nggak hanya offline melulu gitu kan, terutama bagi SMK kan saya pernah juga dipanggil SMK gitu toh. Ya kan rata-rata kalau SMK grafis atau multimedia lulus maksudnya ke percetakan atau ke printing kayak gitu-gitu. Nah, itu supaya mereka tahu bahwa di luaran sana tuh banyak loh ada market-market kayak gitu. Paling itu aja sih Mas. Maksudnya enggak ya. Ya mungkin itu karena aku sering woro-woro ada creators meetup di mana kayak gitu itu terus jadi gitu dipanggil kayak gitu. Kalau aku mandangnya Mas Aryo nih sebenarnya, aku lihatnya Mas Aryo yang jelas aktivisnya komunitas ya, kayak creator meet up. Terus kemudian Mas Aryo ini di mata teman-teman di sana sebagai seorang mentor sih, sebagai seorang mentor dan juga sebagai seorang founder yang jelas buka lapangan kerjaan ya bagi orang lah, bagi orang banyak. Ketika Mas Aryo, tapi yang nggak banyak orang tahu sebenarnya mungkin background Mas Aryo sendiri sih. Kan dulu sebagai apa, terus kemudian akhirnya merintis studio sampai jadinya seperti sekarang ini. Pas dulu Mas Aryo memutuskan untuk resign dari kantornya, aku tahu sedikit sih cerita Mas Aryo. Sempat bayangin nggak sih bakal bikin studio, kemudian punya banyak diversifikasi dan sebagainya gitu? Kalau pengen bikin studio itu pernah sih Mas. Maksudnya dulu sebelum lulus itu udah ada angan-angan memang. Dulu tuh punya konyol sih mungkin kan. Kalau kan lagi senang-senangnya ngedesain, lagi belajar ya otodidak lah gitu. Zaman dulu emang belum banyak ada tutorial di internet dan lain-lain. Makanya setiap hari itu ngulik aja tuh eksplorasi apa kayak gitu. Terus kayaknya asik ya kalau misalkan nanti ada orang datang tuh cuman bikin desain tok gitu. Jadi kalau misalkan ada namanya warnet, warung internet, ini wardis, warung desain gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Jadi kita benar-benar menjual apa yang namanya desain dan itu memaksimalkan dari software gitu tanpa ada. Itu motivasinya dulu memang nggak melulu masalah dolar ya. Kan banyak nih itu orang. Zaman situ malah belum kenal dolar. Oh iya. Karena dulu Mas Aryo anggota tim dari merchandising kan, kan? Desainnya itu untuk mug, untuk. Nah itu zaman itu malah belum masuk ke situ. Jadi waktu itu aku masih seneng hobi desain di depan komputer, hobi utak-utak gitu. Terus pengen suatu saat bisa kayak seperti itu gitu, buka usaha tapi nggak kepikiran kalau bikin tim tuh nggak kepikiran. Ya pengen
kayak buka kios kecil terus aku yang nunggu gitu, terus ada orang sedang tak kayak bikin kartu nama, oh ya tak bikinin, gitu aja, simpel gitu loh. Terus bikin desain kaos, ya tak bikinin gitu. Bayarannya rupiah 50.000, itu kan lumayan. Nah, pikirnya kayak gitu sih. Jadi benar-benar memaksimalkan software yang ada gitu. Terus ya makin kesini, terus makin ada banyaknya peluang-peluang terbuka ya, terus akhirnya mengalir aja sih Mas. Gitu. Oke, sekarang kita intip sedikit ya tentang usahanya Mas Aryo. Aku udah buka beberapa websitenya. Ini yang pertama Slab Mas ya. Nah ini yang utama ya dari Mas Aryo ya. Bisnis Slab. Yeah. Ini studio. Udah tahun berapa sih Mas berdirinya? Udah lama ya? 2011. 2011? Wah, saya udah 9 tahun berarti. Iya. Iya 9 tahun kan? 9 tahun. Ngeri ya. Itu gimana Mas? Perkembangannya gimana? Kalau Mas Aryo ngomongin tentang kemajuan perkembangan Slab studio in a nutshell gitu. Growingnya seberapa sih maksudnya? Sekarang banyak nih desainer yang studio yang bermunculan. Mas Aryo yang sebagai termasuk pemain lama nih di bidang desain gitu kan. Kira-kira dengan adanya kemunculan banyak studio baru itu menambah kompetitif atau malah sebagai ancaman apa ya, itu bisa disandingkan juga. Oke. Kalau aku malah tak bikinin jadi inspirasi malah Mas. Malah jadi insight baru kan. Karena gini, Slab Design Studio kan dulu awalnya berdiri itu dari kontes. Kita berburu kliennya tuh lewat kontes. Jadi kalau ada yang lewat Upwork, freelancer atau Odesk dan lain-lain, aku lewat kontes. Menangin kontes, follow up kliennya, dapat jobnya itulah yang tak lemparin ke tim. Nah aku kan partneran tuh berdua. Saya bentar Mas. Mas Aryo keluar dari perusahaan yang lama, terus punya impian untuk bikin kedai desain tadi itu. Itu udah langsung Slab atau belum? Udah. Jadi kan pas aku masih jadi karyawan itu aku udah nyambi sebenarnya, nyambi freelance. Jadi udah kenal dolar berarti. Iya. Oh, ya termasuk motivasi juga dong keluar dari perusahaan lama kan lagi untuk duit lagi. Tapi gini, 2009 itu kan udah kenal. Cuman nggak mesti menang setiap bulannya gitu loh. Dulu kan ikut di Crowdspring namanya. Oh, Crowdspring. Iya, logo-logo itu ya. Iya, tapi lebih luas sih dia, web juga banyak. Di situ tapi nggak setiap bulan menang kayak gitu. Terus singkat cerita 2010 akunku kebanet yang di Crowdspring. Itu gara-gara ada report atau gimana? Enggak, akun PayPalku kan dipakai sama temen gitu, dipakai terus yang minjem itu bermasalah. Oh gitu. Akunnya bermasalah, dia kena banned, terus akhirnya aku ikut kena banned juga. Terus ya udah itu ke banned, terus masuk ke logo turnamen. Di situ malah dapet yang jalur yang lebih enak dan udah nggak tahu kenapa di situ malah setiap bulan pasti menang gitu loh. Jadi udah ngerti. Ini kayaknya cocok ini ya. Kan cocok-cocokan tuh Mas. Itu tahun 2009 ya? Iya 2010 akhirnya. 2010-an di logo turnamen. Itu aku tapi di 99 belum pernah menang. Itu grup-grup Facebook masih Dollar Hunt. Apa sih Dollar Hunter? Iya Dollar Hunter. Sekarang masih nggak sih grupnya itu? Iya, udah berdebu kayaknya, udah mulai banyak spam kayak gitu. Ya karena itu kan terlalu global tuh Mas. Itu kan dulu kan migrasi dari grup Kaskus aslinya. Grup Kaskus yang migrasi karena dulu udah ngisi captcha itu loh. Captcha itu kan bikin ribet tau, forum kayak gitu ada. Akhirnya pindah ke situ, dari situ, dan itu terlalu global, ada yang bahas microstock, ada bahas AdSense juga kayak gitu. Iya, akhirnya terus mulai pada misah ke grup-grup yang lebih niche gitu loh, tentang microstock lah, tentang apa gitu. Tapi menariknya justru fenomena dari, kalau dulu yang di grup Dollar Hunter kebanyakan kan jarang banget kan studio itu. Kebanyakan tuh orang di sana ya freelancer. Karena ada kekhawatiran sedikit sih kayaknya orang-orang kalau nge-share, maksudnya kayak di sini kita bisa dapat lebih banyak, itu kayak nambah kompetitif pasar, lebih kayak meneng-menengan tapi punya grup yang tertutup. Iya. Oke, balik ke Slabnya Mas. Terus gimana Mas perkembangan Slabnya sendiri? Ya itu, jadi antara 2011, 2012, 2013 itu
masih bertahan satu desainer. Jadi dua founder, desainernya satu tok. Itu selama berapa tahun? Selama 2-3 tahun lah. 2-3 tahun itu bertahan 3 desainer ya. Tapi ya kita tiga-tiganya ngedesain memang. Tapi yang satu desainer yang kita hire itu ada satu lagi tapi cuman keluar masuk nggak cocok keluar itu. Jadi sebenarnya kita idealnya waktu itu pengennya 4 formasinya, tapi yang bertahan 1 orang. Dan itu alhamdulillah masih bertahan juga sampai sekarang. Oh masya Allah. Jadi itu tiga orang itu. Ada yang desainer 9 tahun. Bertahan, itu 2011 masuk, pas kita rekrutmen awal sampai sekarang. Masih apa namanya? Mas Rian namanya. Mas Rian. Itu, mantap. Itu dulu fresh graduate. Jadi fresh graduate, daftar kita belum bisa web design, sekarang udah UI UX segala macam, udah jadi senior desainernya lah. Sampai sekarang berapa jumlah timnya Mas Aryo keseluruhan dari segala bisnis? Sama studio-studio lain. Berapa? 25 mungkin ada. 25 orang ya? Mungkin lah itu. Udah tak absen satu-satu. Sampai lali loh. Ya gitu. Mas. Itu aku dulu waktu pertama kali punya ide untuk aku sampai sekarang pun udah berkiprah di desain selama beberapa tahun tuh baru berani nge-hire desainer baru sekarang Mas. Oh iya. Enggak, maksudnya itu enggak pernah fokus untuk ke arah desain. Sekarang baru nyoba juga. Tapi lihat dari fenomena sekarang banyak di Jogja sendiri itu banyak studio desain bermunculan dan mereka growing-nya juga cepet banget. Tapi aku dari sharing-sharing banyak temen tuh memang bursa talentnya ini juga jadi hal yang menarik sih. Iya. Karena pada akhirnya untuk mencari seorang yang loyal, apalagi kita nggak bisa pungkiri kan untuk dunia desain kan kita dilematisnya masalah apresiasi juga kan. Di sisi lain kita itu persaingannya juga ketat, sisi lain juga standar kita ngomongin UMR ya katakanlah sekarang memang ya apa adanya seperti itu. Ada kekhawatiran juga nanti kalau kita sudah transfer knowledge, mungkin dia pasti akan berpikiran untuk kemudian bikin sendiri gitu. Nah, strategi Mas Aryo gimana sih kan? Itu anggapnya sebagai sesuatu yang lumrah atau bahkan Mas Aryo merasa ini akan jadi amal jariah aku juga. Ya itu fenomena menariknya gini Mas. Nggak semua itu setelah tahu terus pengen keluar buka sendiri. Bahkan dulu ada satu desainer tuh sebelum masuk itu, jadi dia sesama rekan kerja dulu waktu di perusahaan yang lama gitu. Terus tahu kan dia resign, habis resign terus, ini loh tak kasih tahu peluangnya, ini loh bikin stok di sini nanti bisa dapat passive income dan lain-lain gitu. Oh ya Mas, nanti tak coba nih gitu. Tapi ya nggak gerak-gerak juga gitu. Nantilah lah terus setelah itu pas itu aku butuh desainer, aku bilang ya tak tawarin lah terus. Oh ya udah Mas, aku tak nyobanya gitu, tak nyoba. Setelah masuk itu tak suruh bikin stok. Jadi intinya ada orang-orang yang memang sebenarnya tuh dia pengen save bulanannya, tanpa mau, ya kan itu kan semacam kayak gambling ya. Dia ada yang tipikalnya tuh emang employee, ada yang tipikal yang emang employer yang istilahnya dia mau ngambil ngambil resiko dan lain-lain kayak gitu. Jadi walaupun orang itu udah tahu cara-caranya seperti apa kayak gini, tapi nggak mesti kemudian kita terus dia langsung pengen keluar buka sendiri, itu nggak kayak gitu juga gitu. Karena itu satu sama lain tuh pasti saling membutuhkan. Betul. Dan nggak ada yang lebih baik mana yang lebih buruk mana sih kayak gitu. Karena dua-duanya tuh tipe yang saling melengkapi lah kayak gitu loh. Aku sempat duga-duga juga akan hal ini di Slab ya yang Mas Aryo kayak Vector Factory juga itu. Apakah untuk membuat, jadi gini, ada kalanya orang tuh lebih suka kerja tim kan, karena namanya working environment itu membuat hidup lebih ceria lah katakan, daripada kamu kerja sendiri di depan komputer sepanang gitu kan. Apakah Mas Aryo selalu menerapkan yang namanya kerja tim di dalam Slab? Katakanlah untuk membuat sebuah ilustrasi, ada bagiannya yang ada bagian yang khusus untuk bikin sketch sendiri, ada yang coloring sendiri. Itu nanti hasilnya adalah hasil tim, bukan hasil kamu pribadi gitu kan. Sehingga kamu itu pun kamu harus bangga sebagai kerja bareng-bareng. Kalau kita sudah ngasih level of confidence ke orang, biasanya kita ngerasa aku bisa dewe gitu kan, akhirnya ya wes lah. Iya, ada yang kayak gitu sih Mas. Tapi sebenarnya kalau itu arahnya lebih ke efisiensi kerja aja. Jadi memang ada orang yang senang gambar manual gitu, dan dia lebih cepat bikinnya, ya udah tak pasrahin gitu. Ada juga yang dia sebenarnya suruh gambar manual bisa juga, tapi kalau
suruh digitalin lebih cepat gitu. Ya udah itu saling melengkapi aja, tapi nggak ada arah supaya yang ini apa di handle sama isi ini aja, yang di sini aja supaya istilahnya dia nggak menguasai semuanya gitu, nggak juga gitu. Gitu. Oke, terus berikutnya Mas Aryo. Ini kita ngomongin untuk masalah bursa talent ya. Oh iya. Menarik banget karena aku lihat fenomenanya sekarang tuh dunia ini kan semakin diminati. Aku lihatnya tuh kayak teman-teman adik-adik yang SMK aja udah talentnya luar biasa gitu kan. Itu juga bisa menjadi bukan ancaman sih tepatnya. Jadi concern juga bagi para desainer yang senior. Tapi yang aku pengen Mas Aryo sharing sekarang itu Mas Aryo sebagai seorang founder di Slab kan sering hiring kan ya. Dan aku juga barusan buka hiring juga untuk desainer juga. Akhirnya aku melihat kualitas mereka nih. Yang bagus banyak, yang tidak menurut saya masih belum saatnya juga banyak. Nah, sarannya Mas Aryo bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung ke studio, kira-kira apa sih yang membuat Mas Aryo itu akhirnya meng-hire orang tersebut? Orang itu harus stand out tuh kira-kira di persaingan talent sendiri juga sekarang banyak banget gitu. Apa kira-kira Mas yang buat seorang desainer stand out sehingga Mas Aryo tertarik untuk meng-hire dia jadi anggota tim Mas Aryo? Sebenarnya tipsnya tuh simpel Mas. Ini kalau kita mau jadi nge-apply gitu ya. Itu kita lihat dulu studionya tuh apa, kita lihat dalamnya, portfolionya kayak apa, bikin portfolio kayak dia gitu. Kayak studionya itu. Jadi style ya? Iya, stylenya. Ya style maupun kualitas juga ya mendekati lah paling enggak gitu. Nah, supaya nanti kalau misalkan kita misalkan kayak aku gitu nge-review lamaran itu pas tak lihat loh kok ini kok bisa mirip lah gitu. Maksudnya stylenya udah cocok kayak gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan khusus lah gitu. Nah, sekarang gini, misalkan kita kayak misalkan Slab lebih banyak di flat illustration, isometric dan lain-lain. Nah, yang daftar, yang apply desainnya desain tengkorak, itu kan nggak masuk. Iya, kaos-kaos kayak gitu. Walaupun nggak masalah, ada juga nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Dan pernah ada desainer yang kayak gitu yang kita terima gitu loh. Karena aku saat itu mikirnya, dia mesti hand drawingnya bagus nih, gitu. Kita terima. Tapi kalau misalkan dia apply dengan style-style yang udah kita bikin di portfolio, itu akan menjadi nilai plus lagi gitu loh. Karena otomatis kita kalau review desain hasil portfolio ya yang sesuai dengan kebutuhan kita kan kayak gitu loh. Kita nggak mau ngambil risiko terlalu jauh kalau misalkan kita ambil desainer yang belum siap untuk bikin kerjaan-kerjaan yang sesuai dengan style kita. Jadi kalau misalkan nanti ada kita nolak pelamar itu bukannya kualitasnya jelek atau enggak atau buruk atau gimana, tapi belum sesuai dengan style kita kayak gitu. Benar. Karena ya itu tadi jelek atau baik itu kan relatif kan gitu. Itu jadi, untuk yang gitu. Slab atau ya enggak kalau gini menarik juga nih ngomongin style-nya. Ngomongin niche ini menarik banget. Karena sekarang untuk fokus ke sebuah niche nih memang nggak gampang dan orang tuh kadang masih untuk seorang desainer yang masih awam tuh masih meraba-raba ya kan, pengen fokus kemana gitu kan. Mas Aryo sendiri sebenarnya di perusahaan yang Mas Aryo bikin nih fokusnya niche-nya ke apa aja sih? Kalau Slab itu lebih masih orientasinya pertama orientasi lebih ke jasa. Jadi service ya sebagai sebuah service ya. Jadi bisa dibilang 80% 20% lah. Kalau untuk produknya sekitar 20% tuh. Ibaratnya cuma buat ngisi kekosongan kalau misalkan nunggu feedback atau lagi. Gitu. Sama paling kita bikin stok yang itu nanti stoknya bisa dijual di portfolio dalam berupa short triple maupun dijual dalam shutterstock kayak gitu. Stok-stok itu. Nah, kalau yang letterhand jelas fokusnya lebih ke produk. Kita nerima orderan itu jarang banget. Itu pun paling kalau logo atau lettering itu baru nggak apa-apa lah gitu. Tapi selain itu jarang banget. Yang Factory 100% service. Factory malah service ya? Duh, aku pikir Factory malah produk ya? Lu kan di Fiverr kan service. Fiverr itu kan service. Duh, yang ada portfolio Shutterstock-nya itu tadi yang apa? Slab. Yang Slab-nya justru ya?
Oh, berarti aku selama ini, soalnya kan factory kan, tak pikir pabrik iya, pembuatan. itu sebenarnya nama username sih Mas. Username saya di Envato gitu terus. Oke. Ya udahlah tak pakai jadi studio ya. Tapi ternyata anu ya, Slab ini benar-benar ngikuti pasar ya. Nah itu, ini menariknya gini Mas. Ini menyambung cerita yang tadi, yang Slab udah sejak 2011 terus gimana sampai sekarang perkembangannya kayak gitu. Tadi kan sebenarnya keputus ceritanya. Oh iya. Jadi waktu itu kita ngandelin dari kontes kan, dari kontes terus kita ngambil email list datanya tuh dari kontes-kontes yang kita menangin. Kalau kita menang kontesnya kita dapat emailnya, kita follow up gitu. Nah setelah emailnya tuh habis, kita bingung lagi mau kemana lagi nih ya gitu. Nah akhirnya mau nggak mau kita harus mengikuti sesuai tren pasar kan. Betul. Tren pasar. Jadi akhirnya buka pintu-pintu yang lain, mulai dari Upwork tak coba, freelancer.com tak coba gitu, terus Envato Studio sudah sempat mulai ya itu. Nah terus yang mau tak bahas nih Dribble ini. Jadi waktu 2018 Pak ya kalau nggak salah, saya sempat main ke Paper Pilar. Terus fenomenal dan top designer di Dribble ya. Bangga kita harusnya. Nah, itu. Dan tertakjub lah gitu loh itu dengan ya Paper Pilar dan lain-lainnya gitu. Itu masih zaman mudah main Paper Pilar ya? Maksudnya? Masih zaman mudah untuk main. Sekarang harus ada jadwalnya. Mungkin ya. Saking banyak orang pengen berburu ya. Nah itu 2018 kalau nggak salah itu. Itu terus saya ngelihat loh Paper Pilar baru 2016, tapi melesatnya segitu pesat gitu. Benar. Nah kemana aja aku gitu loh. Sejak 2011 loh kayak itu. Terus tak pikir emang dribblenya emang dahsyat ini gitu loh. Kalau diseriusin memang mantep ini. Saya pikir kemarin ya cuman sekedar portfolio buat eksistensi doang gitu loh. Kayak gitu. Ternyata kalau kita bisa seriusin, kita tahu trik-triknya seperti apa. Nah itu menjadi sebuah sumber pemasukan lagi gitu. Dan akhirnya kejadian sekarang Slab ini pintu yang terbesar pemasukannya salah satunya dari Dribble ini. Itu malah ya. Itu. Selain sama klien-klien yang repeat gitu. Menarik sekali. Tadi membahas trik ya. Apa triknya? Triknya ya, yang jelas manjur banget. Itu bikin tim. Berbayar. Tim itu. Iya. Dulu saya pertama agak ragu gitu kan. Wah, 133 kalau nggak salah. Itu betul. 133 maksudnya? $133 untuk setahun untuk 3 orang membernya. Oke. Rodok ragu-ragu. Rayo. Itu. Karena selama ini dapat jobnya tuh ya cuma satu, habis itu berapa bulan nggak dapat lagi kayak gitu. Terus ya sempat ngobrol-ngobrol sama ya Mas Piko, terus Mas Rian Dharma dan lain-lain gitu. Sempat akhirnya wes ora apa-apa jajal wae wes to. Dirasake sik ya wes bismillah tak gitu. Itu tahun berapa tadi kemarin tuh memutuskan untuk bikin tim itu? Dribble timnya itu 2018 tuh. 2018 ya. 2018 atau 2000. Nah, terus habis itu tak hapus semua. Oh iya, sama dulunya kan belang belonteng. Nah, Slab itu kan enggak khusus UI sebenarnya. Ya logo diterima, pokoknya palu gada lah. Dan semua diupload di Dribble. Nah, itu belang belonteng ada packaging ada macam-macam lah. Bukan warna-warna Dribble ya. Dan bukan warna-warna Dribble lagi. Warna Dribble-nya kuih, tapi justru harus kayak gitu ya. Iya, makanya itu tak hapus semua, terus aku mulai lagi ngupload. Dan itu jadi debut ternyata, jadi debut lagi walaupun kita hapus itu. Walaupun dulu pernah debut, nah itu di kosong itu jadi debut lagi. Itu tips juga. Iya, itu tips juga. Nah, kita harus memang menjurus ke satu niche tertentu memang. Nah, itu supaya cepat datangin follower. Nah, terus ternyata benar setelah berbayar tim langsung terus dari 3 orang itu digilir setiap hari, nge-shot itu, jadi udah nyetok dulu. Nah terus saya dapat tips dari Mas Ibnu Sebo. Itu salah satu hal yang saya dulu salah juga. Portfolio itu bukan ngupload kerjaanmu yang sama kerjaan sama klien. Karena apa? Kalau kamu ngupload kerjaan yang dulunya bikin berdasarkan pesanan klien, itu ada taste dari klien yang masuk di situ.
Jadi Oke. kan itu instruksi dari klien, kita ngerjain itu, dapat feedback, ini dibikin ini warnanya ganti ini. Nah itu kan berarti ada taste dari klien masuk ke situ, sehingga kita nggak bisa mengeluarkan apa yang menjadi ciri khas kita. Oke. Jadi Oke, gitu. make sense. Jadi kalau mau bikin portfolio, ya bikin desain yang emang khusus buat portfolio. Yang nanti ketika dilihat tuh enak gitu Iya, ya. ada sesuai Batang-belontang ya, gitu. ada sesuai keinginan kita gitu loh. Kita bikin desain yang itu memang jadi portfolio, bukan bikin desain yang hasil kerjaan project kemarin terus dicoplok terus taruh di situ kan, Oke. gitu. Ternyata kayak gitu. Kelihatan ya. Ya, Dan kelihatan yang serius bikin portfolio sama yang enggak cuman sekedar ngupload gitu. aja. Iya, gitu kan. Terus portfolio itu akan menjadi amunisi kita selama portfolio itu tertampil di situ, itu akan terus menarik klien-klien yang senis dengan portfolio itu. Oke. Misalkan aku barusan upload shot kemarin gitu, bisa jadi 2 tahun kemudian baru masuk klien itu yang sesuai dengan niche itu tadi. Gitu karena googling kayak gitu, lihat-lihat searching di Google Image terus nemu shot dribble-nya terus diklik, kok bagus, habis itu baru kontak, kan bisa jadi gitu loh. Nah, jadi gimana? Oh iya, lanjut. Jadi ya itu tadi trik-triknya sebenarnya itu. Jadi memberanikan diri untuk bikin timnya, walaupun dari kecil-kecilan dulu, nggak 3 tim member itu. Terus habis itu kita udah nyediain stok portfolio yang emang kita bikin desain untuk portfolio, bukan dari hasil bekasan klien. Terus habis itu di shot secara konsisten. Dan terus ya. kalau bisa setiap hari atau dua hari sekali gitu. Nah itu kan akan cepat jadi mengumpulkan masa kan, karena tim dribble itu kan dia ngumpulin dari 3 orang ini kan, dijadiin satu kan. Si desainer A ngupload, masuk juga desainer B masuk juga. Jadi dia sebenarnya mengumpulkan follower dari 3 desainer. Nah itu akan makin maksimal lagi kalau timnya makin banyak, makin cepat lagi. Dan lebih mahal trafficnya. Iya jelas. Itu $500 sekian kalau nggak salah. Udah ke level, udah ke 500 udah, alhamdulillah gitu. Ya itu karena udah tahu manfaatnya, ternyata cepet ya. Akhirnya dalam rentang waktu beberapa bulan setelah itu tak upgrade lagi gitu, untuk nambah timnya gitu. Nah ini menarik juga. Sebenarnya tipnya yang Mas Rio sampaikan tadi, mungkin secara kasat mata orang lihat riset di dribble udah langsung ketahuan jawabannya kan. Oh berarti harus ungu-ungu. Iya. Itu masih relevan nggak Mas tips tadi itu menurut Mas Rio sekarang? Nah karena kalau kita mau mulai dari awal itu ya memang kita ikut arus dulu, kita ikut arus. Kecuali kalau nanti misalkan kita follower udah mulai banyak, nah itulah di situ kita baru mulai sedikit-sedikit eksplorasi yang style baru yang nggak ngikut pasar. Karena apa? Kalau kita udah kayak gitu, kita mau bikin sesuatu yang aneh gitu, followernya udah puluhan ribu, tetap aja akeh gitu loh. Bener ya. Tetap aja dia akan populer gitu loh. Kadang aku mikir, loh ini desain kayak gini, misalnya biasa lah, istilahnya aku mikir bisa lah kalau kita bikin kayak gini, tapi loh kok bisa populer ya, tak klik ternyata followernya udah puluhan ribu ya, wajar kayak gitu. Jadi disitulah kita baru bisa mulai gitu. Tapi kalau misalkan emang dari awal pengen konsisten dengan satu style baru, silahkan juga. Cuman ya mungkin konsekuensinya dia akan lambat naiknya gitu, karena nggak semua orang bisa langsung klik dengan style seperti itu. Karena banyak orang yang sebenarnya pengen cari aman sih Mas. Maksud saya cari aman tuh dalam artian, ini desain-desain yang disukai startup tuh ya kayak gini nih, gitu. Jadi pengen aman lah, pengen ya bikinnya kayak gini-gini aja lah supaya bisa cepat naik daun, bisa ngetren. Kayak misalkan kita lihat lah dashboardnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee kan ya kayak gitu-gitu kan. Ya itu karena memang ya ngelihat dari riset, dari kebutuhan pasar, dan emang orang sekarang UX-nya senengnya makainya kan kayak gitu. Ya udah, kita nggak harus selalu tampil beda untuk menjadi yang terbaik misalnya gitu. Betul, mantap. Nah, untuk masalah itu sendiri Mas Rio, untuk klien, desainer di desain studio kan kadang pasti punya positioning sendiri ya. Levelnya tuh pengen yang kelas mahal, kelas medium. Sejak dulu ya kayak desainer Indonesia tuh terkenalnya, sekarang udah enggak sih aku yakin. Aku yakin sekarang kayak
Caterpillar yang memang sudah iya. top global gitu. Aku yakin secara kualitas udah bisa Iya. bisa jual mahal gitu. Jual mahal. Iya kan? Sekarang Indonesia dikatakan sebagai desainer yang murah udah nggak relevan lagi menurut saya. Nah, Mas Aryo memposisikan diri yang dulu katakanlah zaman 2009 tuh desain 25.000 gitu kan. Sekarang mungkin udah sangat berbeda kan. Iya. Itu masih hitungannya masih mencoba untuk jadi solusi ekonomis atau sekarang udah memposisikan diri sebagai memang solusi premium untuk klien. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh tetap tak sesuaiin sama budget klien nih Mas. Gitu. Jadi karena kalau misalkan kita mau strict pengennya yang atas terus ya susah juga karena dapur harus tetap ngebul kan. Nah, dapur dalam artian ini desainer-desainer di dalam slab ini kan juga tetap harus kopen lah itu loh. Betul. Roda harus terus jalan ya, otomatis ya kita paling triknya itu tak bikin ini masih negotiable. Kalau misalkan kamu punya budget yang spesifik, tolong kasih tahu aja ke kita bisa diskusi nanti tak bikinin sesuai spek budgetmu kayak gitu. Oke. Dan rata-rata mereka mau gitu. Oh ya udah nih budgetku segini kok. Ya udah nggak apa-apa. Nah kita kalau tahu budgetnya segitu nanti kan kita bisa oh ya udahlah ini diambil dari stok-stok desain yang kemarin aja di modif-modif atau gimana, nggak usah harus start from scratch misalkan kayak gitu. Kayak gitu-gitu pasti kita juga bermain sih Mas. Kita nggak yang saklek kok kayak gitu. Apa pengalaman menarik apa Mas yang berhubungan dengan budgeting dengan klien? Mungkin sempat ada klien yang mungkin survei di banyak desainer. Oh iya jelas itu. Kemudian atau mungkin Mas Aryo sempat karena aktif di komunitas kan, ada semacam inisiasi Asosiasi Desainer Indonesia menyetarakan harga aja pasang murah itu, sempat nggak sih ada hal kayak gitu atau sebenarnya itu masalah harga itu domain bener-bener private para studio yang nggak bisa. Maksudnya ngomongin harga ya Indonesia ya kayak kalau untuk ngerebut hati kan kita bisa jual harga murah banget kan. Iya. Karena memang nilai konversi bagi kita yang lumayan, bagi klien di sana tuh hal yang murah banget. Tapi dapur masih ngepul lah untuk UMR, untuk hal-hal tinggal di Jogja itu. Gimana sih Mas Aryo nanggep hal kayak gini? Kalau itu tetap domain pribadi sih Mas, karena kita nggak bisa memaksakan. Harusnya tuh standarnya segini, kamu nggak boleh kan nggak gitu. Tapi kembali lagi semua tuh pasti ada segmennya kok Mas. Dan ada masanya. Dan ada masanya gitu. Yang mau ngambil harga segitu juga ada, yang akhirnya tertarik dengan harga segitu juga ada, yang mau harga murah dengan kualitas seadanya pun juga ada, misalkan kayak gitu. Ya jadi nggak ada masalah sih Mas, dan itu nggak akan saling bertabrakan. Intinya kita saling menghormati pilihan masing-masing gitu, dan kita nggak boleh terus mencaci murahan ya. Iya loh Mas, maksudnya itu tuh dibutuhkan kedewasaan kita juga gitu loh. Betul. Dalam artian ya kalau misalkan dia mau jual segitu ya udahlah, maksudnya memang ya itu nggak serta-merta terus menjatuhkan harga kita, karena kita ini bukan pasar offline yang dimana misalkan aku jual harga segini terus dicek, misalkan dibuka lapak, kita pasang harga sini, dicek di sana ternyata lebih murah. Kita bukan yang kayak gitu gitu ya kan, karena kita pasarnya lingkupnya global dan meliputi jutaan orang seluruh dunia, dan aku rasa nggak mungkin yang sampai sebegitunya lah gitu loh. Dan itu aku rasa nggak masalah sih. Kita punya versi kita masing-masing, kita mau jual masing-masing dengan kualitas yang masing-masing ya silakan aja. Kalau pengalaman Mas Aryo akan klien nih Mas, aku jujur nggak punya banyak pengalaman sih dengan klien, dan yang aku pelajari selama ini aku ada yang tuh heran loh, kayak aku sebagai seorang freelancer di desain, aku tuh di situs kayak Dribble, terus kayak freelancer.com, kayak Mandiran Desain tuh nggak pernah lama. Bukan karena aku malas, tapi setiap kali aku dapat klien, itu biasanya tuh repeat order dan udah sangat sibuk langsung dengan hal itu. Kayak pengalaman pertama aku dulu di freelancer.com, pertama kali aku kontes, aku langsung menang, langsung di hire full time sama klien itu. Kenapa kok sampai itu? Karena Mas Aryo memang sengaja membatasi diri untuk tidak sampai terengage dengan satu klien karena memang masih punya semangat untuk berkarya yang lebih diverse, atau memang fenomenanya nggak seperti itu sekarang? Sebenarnya nggak juga sih Mas. Justru saya tuh juga nyari klien-klien yang bisa repeat. Tapi mungkin perbedaannya mungkin
dengan adanya klien repeat itu tak cariin desainer yang bisa tak delegasikan. Nah, jadi dengan makin banyaknya klien-klien yang makin repeat order dan kontrak bulanan dan lain-lain, saya bisa nyebar, makin buka lowongan makin banyak yang bisa dapat manfaatnya dari situ, istilahnya kayak gitu. Benar. Daripada kita ngurusi satu tok, habis itu nggak bisa gerak kemana-mana. Mantap. Itu yang membedakan itu sih. Yang membedakan itu. Kadang orang freelancer merasa udahlah, aku udah dapat satu cukup, yaudah aku fokus ke situ. Cuman gini Mas, memang ada hal-hal yang memang itu tuh nggak bisa dipungkiri juga. Untuk freelancer itu dia kadang susah untuk bisa mendelegasikan. Betul. Untuk ya trust. Trustnya tuh, wah kok nek kualitasnya kurang piye ya, kok kliennya nesu Gone banyak. Padahal sebenarnya Mas ya, kuncinya tuh kita bisa mentraining SDM-nya itu supaya paling enggak ya minimal mendekati lah dari kualitas yang kita harapkan, dan itu memang butuh waktu. Betul. Itu kita harus kayak menginvestasikan waktu kita untuk sampai si orang itu sampai akhirnya bisa jadi, dan habis itu bisa kita lepas lah gitu, autopilot lah. Kita bikinin sistemnya, misalkan diupload kerjaannya lewat Trello atau gimana yang itu nanti bisa langsung terkoneksi sama kliennya atau lewat Slack dan lain-lain itu nanti tinggal kita mantau aja gitu kerjaannya gitu. Oke. Kalau sarannya ini menarik juga nih. Kalau sarannya Mas Aryo nih untuk para founder studio nih yang lagi struggling survive di awal-awal tuh. Terkait dengan yang tadi Mas Aryo sampaikan, transfer knowledge, delegate, ada nggak saran-saran atau hal-hal yang memang nggak banyak founder studio ketahui tapi itu sebagai sebagai kunci yang Mas Aryo pegang? Ngomongku abot banget. Apa Mas kira-kira? Niatkanlah untuk ya kalau bukan nggak banyak founder yang nggak tahu sih. Saya rasa udah pada tahu juga ya. Memang kalau dari bikin studio, kenapa kok misalkan mungkin orang bertanya kenapa kok bikin studio sampai 3, 4 dan lain-lain. Oh iya, itu menarik juga itu. Ya karena niatnya satu itu tadi, bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena manfaat itu nggak hanya sekedar buka lapangan pekerjaan kan Mas. Maksudnya ya benar, kita buka lapangan pekerjaan menjadi jalan rezeki buat orang lain, orang yang kerja bareng kita juga bisa akhirnya menafkahi keluarganya, ke orang tuanya, dan bisa sedekah dan lain-lain. Terus juga hasil desain yang kita bikin gitu juga bisa manfaat buat kliennya. Nah, itu kan juga manfaat toh. Dimanfaatin sama kliennya, bisa akhirnya bisnisnya tumbuh berkembang dan lain seterusnya. Setelah itu juga dari katakanlah dana CSR dari studi-studinya yang akhirnya juga bisa bermanfaat buat yayasan sosial dan mana-mana. Nah, jadi efeknya tuh luas gitu loh Mas. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin earning atau profit dan lain-lain, ya kita nggak menutup mata, kita nggak munafik, kita pasti juga nyari gitu kan ke arah sana. Tapi niatnya jangan ke sana gitu. Earning itu adalah efek samping. Itu. Kalau misalnya kita ada awal tujuannya kita pengen earning profit, memperkaya diri, itu nanti mengeksploitasi. Jadi arahnya mungkin kayak gitu loh Mas ya. Jadi kita ya jalanin studi jadi kayak ya itu. Makanya saya kalau bikin lawan nggak pernah bersedia bekerja di bawah tekanan, nggak pernah. Nah, kasihan toh. Udah desa udah mikir utang di bawah tekanan itu ya kayak gitu sih. Kalau stylenya kerja, maksudnya work life-nya di Slab tuh kayak gimana sih? Dari studio-studinya nanti Mas Aryo itu, apakah Mas Aryo target harian nyantai ataukah sih, Mas. nyantai? Lebih nyantai. Kalau saya prinsipnya gini, saya mending misalkan ada kerjaan deadline dan itu, saya mending ngomong ke kliennya minta waktu lebih daripada saya harus nge-push desainer saya. Kalau memang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ya udah mau gimana lagi gitu. Ya udah, tapi pas ngelembur pun kalau bisa tak temenin juga, gitu loh. Tak temenin, istilahnya supaya aku juga bisa tektokan sama kliennya kan kayak gitu. Jadi untuk nemenin. Tapi itu jarang banget sih. Itu benar-benar aksidental banget lah yang kejadian sampai kayak gitu. Kita benar-benar meminimalisir yang namanya lembur sih gitu. Pernah nggak dengan jumlah desainer 25 itu kan banyak banget Mas. Dan kalau kita ngomongin pengeluaran ya, yang Mas Aryo keluarkan untuk menggaji karyawan kan pasti besar banget gitu. Sempat nggak sih Mas Aryo ada di posisi yang kayak, wah ini gajinya gopo gitu? Alhamdulillah kok dilancarkan sih Mas. Karena modelnya kayak pos-pos gitu loh. Jadi
desainer A ini postnya untuk klien si ini gitu. Itu kita udah tahu, jadi kayak apa namanya potensi yang dari klien si A ini buat bayarin si A B C misalkan kayak gitu. Jadi udah ada pos-posnya masing-masing gitu. Jadi alhamdulillahnya sih ya nggak sampai yang sebegitunya. Cuman memang kalau kayak THR itu tetap kita harus saving kan gitu supaya nggak kaget atau jeblok kan. Paling itu aja sih Mas. Kalau ya masalah klien Mas ya, Mas udah punya pos-pos klien. Trennya klien sekarang tuh kayak gimana sih? Yang Mas Aryo lihat itu. Yang harus jadi mungkin hal yang diantisipasi bagi para founder studio ataupun juga bagi para freelancer. Apakah mereka sudah ngerti market yang sedemikian luas sehingga mereka pasti beranggapan bisa dapat desainer yang murah, atau ada klien yang nakal, ada yang seperti apa, itu apa yang harus diantisipasi para? Iya kalau apa ya perilaku klien sih kayaknya ya nggak ada yang banyak berubah sih Mas. Ya rata-rata lewat kontak lewat email, terus nanti pengen video call atau apa voice call lewat Skype atau jadi apa menjadwalkan waktu dan lain-lain gitu. Cuman memang kalau ada kemarin kan sempat ada Fiverr gitu, terus tahunya harga murah nah kayak gitu. Ada juga yang banding-bandingin kayak gitu, di Fiverr kayak gini kok. Ya itu tetap kita kasih edukasi kalau di Fiverr memang murah karena memang itu ekosistemnya memang seperti itu kan. Dan nggak semuanya murah, itu sebenarnya clickbait juga sih Mas. $5 tuh diklik ternyata cuma bikin satu objek kecil tok misalkan. Itu pun PNG nggak dikasih ya, kayak gitu itu clickbait sebenarnya. Nah, hal-hal itu yang kadang klien tuh juga tapi nggak sampai sebegitunya sih. Maksudnya dari 2011 sampai sekarang pun apa saya handle klien tuh nggak terlalu banyak yang gimana sih perubahannya gitu. Jadi nggak ada yang gimana. Maksudnya ya tetap ya wajar lah gitu. Kliennya siapa sih Mas? Yo macam-macam. Apa yang menurut Mas Aryo kan ada ciri khasnya, klien dari Eropa atau dari Amerika, dari Cina atau bahkan dari Indonesia, ada nggak sih tipikal stereotype untuk klien-klien di negara tertentu? Enggak sih kalau stereotip sih rata-rata ya lebih enak memang kalau kliennya yang Australia karena soal waktunya itu nggak terlalu jauh gitu sih. Jadi bisa lebih cepat tektokannya gitu. Nggak ada sih Mas, saya bukan tipikal yang wah India gitu mesti ya golek-golek ya gitu. Oh anjing temanku itu? Ya memang gitu. Kan ada yang anti loh Mas, beneran. Ya maksudnya itu dari teman-teman berdasarkan pengalaman sih gitu. Nah India dan lain-lain itu apa terus yuk pengennya murah, cepat, revisinya oke banget kayak gitu. Tapi ya nggak semuanya kayak gitu loh. Karena ada juga saya ada klien India yang tinggalnya misalkan di Australia kayak gitu. Itu kan tetap beda kan. Dia pasti akan kebawa kultur Australia juga yang bisa menghargai desainer dan lain-lain kayak gitu. Dan itu berjalan berapa lama kayak gitu-gitu juga sih. Ada juga orang India itu malah kasih kerjaan Google, tapi Google India, tapi sayangnya NDA jadi ya nggak bisa diupload apa-apa. Menarik ini. Gitu. Pekerjaan yang paling berkesan yang pernah Mas Aryo handle dengan tim itu apa? Apa ya Pak? Paling berkesan itu yang live sampai impactful apa gitu? Nggak sampai sih Mas. Maksudnya ya kayak Mas Andi kan mungkin bikin aplikasi di CI dan lain-lain kan mungkin bisa tahu live-nya dan yang lain. Kalau saya itu tipikalnya ya klien-klien startup atau klien-klien perusahaan-perusahaan yang mungkin middle gitu ya. Jadi yang datang pergi kayak gitu. Atau ada juga yang klien yang memang ada reguler, itu salah satu klien dari San Francisco itu yang berjalan bertahun-tahun dan kontraknya udah jalan lama juga itu alhamdulillah. Itu ya bikin kayak balon udara yang nari-nari gitu loh yang kayak di toko cat bawah gitu. Terus ya paling kayak gitu-gitu sih. Sekarang kita juga ngomongin Mas. Aku bebas mau sharing apa enggak. Masalah standarisasi harga nih. Sebenarnya market Mas Aryo di berapa sih? Kayak ada klien yang minta quotation itu berapa sih Mas Aryo ngecas untuk service itu? Itu ya tergantung kompleksitas jelas. Jadi kita biasanya breakdown untuk satu homepage gini,
Itu terdiri dari beberapa section. Misalkan kalau standarnya 4 sampai 5, kalau lebih nanti kita tambah ada cas lagi. Terus nanti dari situ butuh ilustrasi enggak? Untuk hero segini, untuk ilustrasi yang untuk fitur-fiturnya itu segini ya, misalkan kayak gitu. Jadi nanti dari paket lengkap itu terus dia butuh inner page lagi nggak, nah gitu. Nah, itu dihitung, nanti tinggal di breakdown terus totalnya sekian gitu. Paling gitu sih Mas, tapi aku rasa masih yang bermain di menengah sih Mas. Itu nggak sampai yang ribuan bahkan puluhan ribu kayak gitu, karena memang kita nyadar kalau kayak Slab itu kita lebih arahnya tuh lebih ke flat illustration maupun desain web gitu. Kalau untuk fokus ke UI UX itu kita masih terlalu terlalu hijau mungkin ya. Kita belum punya basic pengetahuan yang terlalu mendalam situ kayak Mas ini, mungkin istilahnya udah paham teori-teorinya yang seperti apa kayak paper pillar dengan backgroundnya para foundernya yang Cipulan Traveloka kayak gitu kan. Industri. Industri. Jadi udah tahu gitu loh. Enterprise. Jadi sedangkan kita kan hanya sekedar ngelihat kulitnya aja, oh kayak gini dibikin gini, wangune kalau gini ya wes kita bikin kayak gitu aja sih. Menarik. Tapi Mas Aryo udah masuk ke dunia desain juga kan di Slab ini, bikin user interface. Iya kan? Ada tamu kayaknya. Bentar. Ada tamu? Oh iya. Tahu. Biar aja dulu. Ada banyak orang di rumah. Oh, Oke. Nah Mas Aryo ketika ngomongin user experience ya, UX itu kan, ini kan juga ramai juga kan di sekarang itu. Hanya visualer ini. Iya. Okay. Kita ngomongin di developer, wah ini nggak memungkinkan dan sebagainya. Approach-nya itu gimana sih Mas Aryo? Apalagi kalau kita ngomongin level enterprise ya. Untuk kita supaya bisa mendapatkan project yang gede, biasanya kita harus bisa ngasih solusi berupa experience dan nggak cuma berupa visual saja. Karena bagaimanapun kayak kalau kita ngomongin masalah desain, user experience kan, sering banget dibahas kan, UI is not the same as UX gitu kan. Ada nggak sih pendekatan riset, pendekatan kayak testing, kayak ya Pak itu apa di Slab yang seperti itu? Kalau di Slab sih kita lebih ke instan nih Mas, karena yaitu tadi kita tipikal startup yang budgetnya terbatas misalkan kayak gitu. Hubungin kita, ya udah kita intinya ada wireframe-nya nggak, udah ada kontennya nggak, terus referensinya apa, terus ya udah kita bikinin gitu aja, sesimpel itu gitu loh, sesimpel itu. Nanti terus dari situ baru mulai feedbacknya seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kita lebih pasrah, lebih masrahin UX-nya tuh dari mereka sebenarnya gitu. Karena kita paham itu kita bisa dibilang ya nggak punya basic yang kuat lah di UX itu tadi. Jadi briefnya kebanyakan dari sana ya? Dari sana gitu, dari sana. Jadi bukan yang model kita mau bikin aplikasi ini, terus ini nanti flow-nya seperti ini, tolong dibikinkan UX-nya dulu, nah gitu. Terus low fidelity-nya seperti apa, nah gitu itu kita nggak mungkin ya karena basic kita itu tadi, kita lebih senang graphic design studio sebenarnya daripada UI UX studio gitu. Padahal hal kayak gitu sebenarnya nggak susah juga sih dipelajari. Iya sih memang. Cuman melihat proses panjangnya tuh jadi kayaknya terlalu ribet gitu. Nggak enjoy juga ngerjainnya jadi. Iya, gitu. Karena kita pengennya kerja, kita bikinin main timnya utamanya seperti apa, kita bikin beberapa screen dulu, kliennya udah oke, ya udah kita lanjut screen yang lain. Pokoknya intinya sediain kontennya seperti apa, kita layoutin, udah gitu aja, sesimpel itu sih gitu. Dari Mas Aryo kan sudah networknya udah luas kan, apalagi aktivis di kayak Creators Meetup dan punya banyak relasi di studio-studio mungkin di Indonesia bahkan di luar. Kira-kira hal menarik apa sih yang teman-teman di studio lain lakukan yang menurut Mas Aryo itu inspiring? Kayak aku lihatnya kan kayak aku sempat juga dapat cerita dari teman studio di Jogja yang mereka menjual klien itu sebagai seorang konsultan, nggak cuma sebagai eksekutor visual gitu kan. Itu yang membuat mereka jadi bisa ngecas mereka jauh lebih mahal. Karena ada hubungannya dengan outcome apa yang ingin klien dapatkan. Katakanlah kayak, karena desain kan hubungannya erat banget dengan bisnis juga kan. Kita salah naruh header aja atau salah naruh city itu impactnya bisa luar biasa besar. Nah kalau kita bisa menjual
outcome kayak kamu pengen gain berapa apa sih? Ada angka-angka benchmarknya itu, ya kan? Itu kira-kira ada nggak sih Mas Aryo? Kalau kita mungkin apa ya? Ya itu tadi mungkin kita tepatnya lebih ke eksekutor ya Mas ya. Tapi nggak ada arah ke sana ke depannya. Kalau ke arah sana tuh masalahnya kita nggak bisa menjamin juga dengan desain seperti yang udah kita bikinin gini, nanti harapan kita ini nanti akan makin banyak orang untuk menarik audiensnya misalkan gitu. Oh ini CTA-nya ditaruh di sini, nanti pasti orang pasti langsung ngeklik di sini. Nah, itu kita nggak bisa memastikan itu juga kan gitu loh. Jadi kalau itu mungkin arahnya lebih ke agency atau yang dia bisa ngasih strategi-strategi di balik itu gitu-gitu. Dan kita sendiri mungkin nggak ada waktu untuk mikirin situ gitu. Kita intinya ada klien terus pengen bikin desain web, wireframe-nya seperti ini, referensi seperti ini, udah kita kerjain. Jadi mungkin lebih ke visualer ya gitu. Pada akhirnya yos ngaku visualer aja ya. Iya, karena gitu. memang nyamannya di situ kan. Iya, lah kan itu tadi Mas. Itu semua tuh pasti ada bagiannya masing-masing gitu loh. Ada yang main di situ juga, monggo silahkan. Kita lebih prefer main nyamannya di sini, ya udah kita mainnya di sini aja gitu loh. Nggak peduli istilahnya, kita nggak ambil pusing lah orang nganggap seperti apa. Yang penting kita original, kita yang bikin sendiri gitu. Kita kita nggak melanggar etika desain yang ada kayak gitu kan, sebenarnya nggak masalah toh kayak gitu. Nah, menarik juga Mas, masalah etika dan sebagainya. Sekarang kan trennya sampai ramai juga. Aku nggak berkontribusi akan keramaian ini sih, tapi hal-hal berbau kayak trending share earning dan sebagainya. Aku pun nggak sempat melihat Mas Aryo ngasih kritikan yang kritis sih untuk hal ini. Apa sih yang terjadi yang mungkin nggak banyak orang tahu itu fenomena sekarang ini? Aku lihatnya apa yang terjadi dan kok bisa kayak gitu dan apa dampaknya ke bisnis yang Mas Aryo lakukan sekarang? Sebenarnya yang pengen tak tanyain, emang menurut Mas Andy itu apa yang yang terjadi itu apa? Ya orang share earning terus yang kenapa? Terjadi adalah aku lihatnya motivasi orang jadi beda kayak yang tadi Mas sampaikan. Motivasinya itu sebenarnya adalah berkarya, motivasinya untuk bikin tim dan sebagainya. Kalau kita ngomongin langsung earning dulu nanti pasti akan beda. Nah itu yang terjadi. Advice sebagai seorang yang sudah cukup lama malang melintang ya. Dan sebagai founder. Kalau tapi gini Mas, kalau aku sendiri malah mungkin gini ya nggak orang share earning itu sebenarnya aku setuju loh Mas gitu. Karena apa? Itu kita tuh butuh trigger. Pertama kita butuh trigger, kedua kita butuh mengetahui bahwa market ini potensial atau enggak sih. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah ngeluangkan waktu dan tenaga kita untuk masuk ke satu market lah gitu, tanpa kita tahu itu potensial atau enggak, kita bisa dapat earnings berapa ya misalkan, itu pasti beda dengan kita misalkan kita mau terjun di situ kita udah tahu earningnya berapa kayak gitu. Nah itu sebenarnya menjadi sebuah trigger. Nah sekarang tinggal kembali ke kesadaran masing-masing bahwa namanya earning itu bisa dicapai dengan ada yang namanya proses gitu. Betul. Dan aku sendiri lebih setuju orang-orang yang share earning tapi dengan step-stepnya dijelasin, tutorial seperti apa, nggak hanya sekedar pamer tumpuan uang terus dikasih tulisan Google misalnya. Ada lilinnya. Terus mau tipsnya ya udah silahkan tinggal nomor telepon itu kan ngumpulin data juga tuh sebenarnya. Ya kalau mau share aja langsung di Facebook gitu loh. Tips-tipsnya seperti apa langsung terbuka gitu loh tanpa ada istilahnya maksud dibaliknya misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau ngumpulin data pun juga nggak masalah kan, misalkan kita bikin e-book gitu. Itu kan tapi udah kita share juga pengetahuan. Kita share e-book terus habis itu kalau mau subscribe kasih tinggal emailnya dan lain-lain. Itu wajar juga itu dilakuin oleh teman-teman internet marketing. Tapi intinya share earning itu memang butuh. Emang itu dibutuhkan karena aku sendiri sampai ke tahap ini itu gara-gara share earning Mas. Iya itu. Apa dampaknya dengan Mas Aryo share earning? Ya pengalamannya waktu itu
waktu logo turnamen itu tadi. Jadi waktu kena banned dari Crowdspring sempat galau kan. Terus lihat di grup Indonesian Logo Designer ada orang namanya Mas Heru. Dia lagi bikin rumah hasil dari logo, dari hasil kontes di logo turnamen. Itu waktu itu takjub banget. Kebakar langsung. Wah, kebakar. Itu kan secara nggak langsung share earning kan. Tapi sudah berupa bentuk hasil, wujud yang bentuk nyata. wujudnya. Itu sampai nggak nalar. Masa bisa sih. Tak buka jedet ternyata ada 100 lebih menang gitu. Atau 200-an kontes yang menang. Oh iya, pantas kalau gitu. Akhirnya itu tadi kebakar semangatnya terus ikut masuk ke logo turnamen. Tapi aku terus mempelajari ini apa sih yang dibolehin, apa yang sih yang nggak dibolehin, etikanya seperti apa sih. Terus supaya awet mainnya gimana sih? Itu kita harus pelajari satu persatu. Nggak terus membabi buta asal nabrak sih, penting earning gede terus ngopi sana ngopi sini, enggak juga gitu loh. Itu kan kembali ke mental kita toh. Emang apa sih yang paling dikritisi desainer lain yang enggak? Ya katanya kalau begitu share earning nanti tujuannya earning toh, habis itu menghalalkan segala cara. Tapi sebenarnya kayak gitu kan oknum Mas. Iya. Itu tuh ulah oknum yang akhirnya digeneralisir. Tapi ya maksudnya itu kan tergantung orang masing-masing kan. Jangan nyalahin yang share earning, tapi salahinlah oknumnya itu tadi. Kenapa dia nggak sabar dalam menjalani prosesnya itu? Karena semua hasil tuh pasti ada proses. Nikmati aja prosesnya, hasil tuh mengikuti kan gitu. Nggak akan mengkhianati hasil kan, proses tuh istilahnya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung gimana kita nyikapi kok kayak gitu. Ada yang iri misalkan, wah semono wah. Ada yang kebakar misalkan kayak gitu. Ada yang nggak setuju misalkan, wah kayak gitu terus jadi bikin para newbie jadi mainnya ngawur dan lain-lain kayak gitu-gitu. Ya itu sah-sah aja. Maksudnya itu pendapat-pendapat mereka gitu. Kalau misalkan mau seperti itu ya silahkan gitu. Saya juga nggak mau nyalahin dan saya juga punya pendapat seperti ini, ya udah kita saling menghargai aja, saling menghormati satu sama lain. Karena apa kalau kayak gitu terus jadi bentrok-bentrok terus drama-drama itu kan males tau Mas. Maksudnya menarik juga sih. Kalian semua tuh teman kita, temanku kayak gitu loh. Ngapain harus berkubu-kubu kayak gitu kan Mas. Ya nggak nyangka kayak gitu masih bisa jadi fenomena gitu. Iya kan hal yang seharusnya nggak perlu kayak gitu gitu kan. Karena memang ya itu tadi kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak, dengan baik, setelah itu kita sabar ikuti prosesnya, ya kita pasti bisa juga sampai ke tahap di mana orang yang nge-share earning ribuan dolar itu tadi gitu loh. Itu sih. Mantap. Oke, aku mau ngecek pertanyaan dulu sih. Kita udah terlalu asik ngobrol dari tadi. Siap. Oke, ini kesempatan bagi teman-teman juga. Ada 56. Tadi sempat nyentuh 70-an juga sih kayaknya. Enggak tahu ini di satu channel atau coba kita cek dulu. Waduh. Dah banyak sekali nih. Kita Mas tulisan. Raket ternyata nggak kelihatan nih. Ya di HP. Iya di HP aja Mas. Coba. Oke, ini kesempatan bagi teman-teman yang masih penasaran dan pengen bertanya, mumpung ada suhunya. Oke. Mantap ini. Aku ketum Yayasan MDC Om. Anak muda soleh kreatif. Mas Afi, kenal ya Mas ya? Oh iyalah Mas Afi. Keren banget Om Arya. Sedap kali setiap podcast ini. Ayo Bang Rio. Waduh, ke Jogja harus mampir loh besok. Upload ke YouTube please. Pasti. Amazing podcast Mas. Ya. Ini gak ada yang tanya nih. Oke. Inspiration. Berapa earning? Kudu dijawab. Bebas sih. Kita tanyain ke yang bersangkutan. Itu yang nyupport banyak banget loh. Oke, sih mau tanya slab atau gabungan semua bisnis. Wah, ini dan. Buat yang pengen tanya, moro langsung yang studio tak tujuin. Waduh. Mau sampai grogi loh masih saking rasa bari. Gitu. Tapi Mas Arya sempat takjub nggak sih dengan, maksudnya rahasia rezeki itu kan memang kan ada nggak sih kisah Mas Arya yang mungkin inspiring hubungannya dengan hal ini, karena membantu orang dapat kerjaan akhirnya
Ada sih gak sih hal seperti itu? Iya Mas, maksudnya itu waktu itu apa? Waktu dulu kan sempat ngalami masa-masa prihatin juga Mas. Nah, jadi waktu masih kerja di satu perusahaan itu sudah sempat ngalami desain dolar kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu sempat banyak utang di mana-mana. Mas Aryo yang utang? Ya, utang itu. Karena kebutuhan kan. Terus saya tuh sempat ngangkat telepon tuh sempat trauma loh Mas, sempat parno gitu loh. Takut orang nagih? Takut debt collector. Oh iya? Riba berarti? Iya jelas. Mainan kartu kredit dulu tuh. Oh iya tuh? Sampai ada 3 kali lubang tutup lubang. Gesek ini. Misalnya kurang gesek. Kan ada tuh layanan gestun, gesek tunai. Jadi kita beli barang fiktif. Kita beli barang fiktif, barangnya nggak ada, kita dapat duitnya. Kena potongan sana gitu sekitar 2,5% atau berapa. Ada gitu. Itu seribanya riba kan. Ya gitu-gitulah. Terus akhirnya sempat curhat ke Mas Sabtu itu. Mas Sabtu hari curhat terus waktu itu disuruh sedekah kayak gitu kan. Waktu itu ya mikirku sedekah ki ya ono pengamis ya 1.000 terus pengamen 500 kayak gitu kan. Yo Joko ngono diniatke sekarang saiki duitmu gari berapa tinggal berapa bawa ke panti asuhan mau apa sedekahin. Itu padahal posisi nggak punya uang. Nanti kita lihat keajaiban apa yang terjadi gitu. Ya tak lakoni akhirnya gitu, tak coba gitu. Posisi tinggal berapa ratus ribu. Terus kebetulan ada saudara yang lagi butuh gitu. Dianya juga lagi kesulitan ekonomi. Terus lah terakhir ini uang terakhir bulan ini gitu. Karena mikirnya kok nek entek ya gesek meneh wae. Parah Mas, parah. Ya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah bismillah gitu. Itu selang 2 minggu gitu terus dapat pengumuman kontes menang $2.000. Masya Allah. Dan itu uang yang tak kasih itu sekitar 200 ribuan. 10 kali lipat. Iya kayak gitu. Itu zaman-zaman Yusuf Mansur ya. Iya gitu. Mantap tapi memang nyata sih. Ya, memang nyata. Terus habis itu ya itu sedekah itu menjadi sebuah habit yang awalnya dulu pamer ya gitu. Sedekah ben entuk balik kayak gitu-gitu. Itu tapi akhirnya itu jadi habit kan Mas. Dan itu enggak kita akhirnya jadi ikhlas aja tanpa harus ngarep itu balik itu karena itu menjadi apa ya? Itu tuh sebenarnya hukum alam kalau saya bilang. Enggak peduli itu agama apapun, bahkan enggak percaya Tuhan pun gitu. Kalau kita ngasih itu ya kita pasti akan dapat kembali baliknya gitu loh. Tapi memang akhirnya kita niatkan apa dulu kan gitu. Untuk latihannya awal-awal itu pasti kita levelnya pasti akan ada level di mana kita sedekah untuk ngarep balik gitu. Tapi setelah itu menjadi habit ya akhirnya kita hanya mengharap ridho Allah aja gitu, ikhlas gitu. Itulah terus yang itu jadi jadi habit yang untuk studi-studi ini akhirnya ada dana untuk CSR sendiri dikhususin kayak gitu. Yang itu nanti dikumpulkan terus dikasih buat yayasan kayak gitu. Dari 25 orang timnya Mas Ero ini ada kisah menarik gak sih? Hubungannya dengan ini juga ya. Maksudnya kisah menarik. Dalam artian kayak ini kan kalau kita udah niatkan sebuah hal untuk memberikan lapangan kerja ke orang, itu kan juga sudah bernilai ibadah kan sebenarnya. Iya. Tapi pada akhirnya kan juga hubungannya dengan kesejahteraan karyawan juga sih. Gimana sih Mas Aryo mensikapi masalah kesejahteraan karyawan itu supaya mereka semangat kerja juga? Seperti apa strategi apa yang Mas Aryo terapkan di perusahaan? Ya itu apa namanya? Insentif atau apalagi sampai punya 9 orang yang tim yang bisa bertahan 9 tahun itu luar biasa banget loh. Satu orang yang bertahan selama 9 tahun. Rahasianya apa? Ya itu tetap pasti ada kenaikan kan gitu. Kita lihat dari pertimbangannya dari jangka waktu kerjanya, terus sama skill yang dia kuasai juga. Misalkan awal-awal dia hanya sebagai graphic design, tapi terus dia mengupgrade dirinya untuk bisa jadi UI UX ya itu. Terus kita juga kasih bonus khusus lah, kayak gitu-gitulah. Jadi makin lama dia kerja sama kita, ya pasti akan terus naik kayak gitu loh. Dan kita memang lebih cari orang-orang yang mau tumbuh bersama gitu. Dalam artian misalkan gabung terus tahu udah minta tinggi dan segala macam lah itu malah
yang ya nggak masalah kalau misalkan memang itu memang sesuai dengan spek, tapi kita lebih seneng yang bisa kita belajar bersama, kita tumbuh bersama kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi lebih dapat lah, lebih kena gitu itu. Dalam masalah memanage human resource tadi ini, apa sih yang Mas Aryo pelajari selama ini untuk menghandle tim, katakanlah? Apa yang Mas Aryo pelajari yang bisa di-sharing ke teman-teman sesama founder, katakanlah? Yang dipelajari ya. Untuk menghadapi tim itu kira-kira apa sih kuncinya itu untuk? Kuncinya kita jangan jadi bos, gitu. Tapi jadi lebih ke leader ya mungkin ya. Bedanya bos sama leader kan, kalau bos dia lebih nyuruh. Nah, kalau leader itu lebih ke minta tolong. Nah, itu kan dua hal yang mirip tapi beda jauh gitu sebenarnya. Terus apa namanya? Ya kita gini aja sih, kita memposisikan kita tuh sebagai desainer atau desainer tim lah ya gitu. Kita kalau diginiin mau nggak gitu loh, gitu aja sih. Jadi dengan itu kita akan bisa lebih memahami gitu satu sama lain gitu. Bahkan sistem yang di Slab itu mau telat berapa jam pun silahkan kayak gitu loh. Tapi memang kita pakai ada fingerprint gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menghitung jam kerja dia selama di sini berapa jam kayak gitu. Jadi nggak ada yang telat 1 jam kena denda, sanksi, potong gaji misalkan gitu, nggak juga gitu. Ya intinya dia kerja di situ misalkan 1 hari masuk 3 jam 4 jam, ya itulah yang akan dihitung gitu sih sebenarnya. Oke. Terus ada cerita menarik soal SDM gitu. Kita beberapa kali juga ada nemuin gitu, ada satu kasus, ada satu desainer yang potensial gitu. Ada desainer potensial, terus dia butuh gitu loh, butuh kerjaan. Jadi waktu itu akhirnya ikut bareng saya udah bertahun-tahun sekarang. Dulunya mau ngelamar ke notaris. Gitu. Padahal aku tahu dia tuh bakat gambar gitu loh. Dulu kuliahnya juga di seni rupa lah ya. Terus mana ngapain, terus ikut aku aja gitu. Udah kuliah seni rupa udah nih. Iya gitu. Itu dulu teman kerja di perusahaan yang sebelumnya itu. Terus ikut aku aja bareng. Lah terus gak apa-apa, pokoknya ikut aja gitu. Waktu itu bingung mau dikasih kerjaan apa gitu, karena belum ada yang bisa tak kasih gitu kan. Tapi ternyata memang uniknya di situ, di saat kita udah nerima lowongan itu tuh malah order tuh malah yang sesuai dengan apa yang stylenya dia kerjain itu malah muncul kayak gitu loh. Akhirnya ya itu, jadi kadang kan orang takut tuh buka studio hire orang nggak ada kerjaan. Nah itu loh, itu mindset yang salah sebenarnya Mas. Itu ibarat kata kita kayak jatahnya pas kita dulu single, terus kita nikah, kita punya anak, itu udah ada jatahnya sendiri, porsinya sendiri gitu. Jadi justru kalau kita menerima orang untuk kita hire itu, nanti makin dilancarkan kayak gitu loh. Nah itu yang perlu dirubah sebenarnya, mindset kayak gitu tuh. Bener mantap. Itu ketakutan para freelancer untuk buka tim itu sebenarnya itu. Padahal kuncinya itu tadi. Bener. Ya. Oke, pertanyaan lagi teman-teman. Sambil Mas Aryo ngombe. Kita udah live berapa lama sih? Mas gak ngerti ya. Gak tahu ukur ya. 1 jam 14 menit. Iya, masih kuat Mas Aryo? Insya Allah. Ini tips juga teman-teman. Jadi selama ini kalau aku bikin podcast tuh supaya kita betah ngomong lama itu ya pakai mikrofon gini. Kita ngomongnya nggak perlu teriak-teriak. Jadi lebih bisa menghemat tenaga. Oke, Jordi Budiono. Kenal Mas Aryo? Udah pernah main ke Slab juga itu. Mas Jordi. Berapa earning tadi udah dijawab ya berarti? Main langsung ke Slab ya kalau pengen tahu ya. Atau gini aja. Tadi kan katakanlah total 25 orang gitu. Nah sekarang tinggal di rata-rata aja gaji desainer di Jogja pamer ke atas berapa. Nah itu udah dikaliin aja. Nah, itu kan bisa jadi gambaran secara kasar untuk operasional gitu. Nah sisanya bonusnya lah. Gitu. Mas Aryo idolaku si Afif. Aku pengen ngundang Afif juga sih ngobrol-ngobrol. Cuman karena udah teman deket kan gampang sosok. Sing angel-angel sing diundang sing. Ikut nanya Mas Aryo. Mas Karisma, bagaimana manajemen tim yang bekerja remote? Oh ada ya juga yang remote ya? Ada sih. Ada juga. Kenapa harus remote?
Karena apa namanya ya waktu itu ya dia potensinya bagus tapi terkendala jarak gitu aja sih. Jadi kalau misalkan nggak kita hire Eman gitu. Jadi dari hasil kerjanya bagus, etos kerjanya bagus, ya nggak masalah selama itu dia bisa kita pastikan kalau dia bisa bisa kita manage dengan baik lah gitu. Nah ini menarik juga karena Afif ini kan juga bikin studio kan, dan dia remote desainernya. Ini hal menarik karena ternyata untuk membuat sebuah studio pun kita nggak harus punya kantor juga. Kita bisa punya tim yang solid meskipun kita nggak kerja bareng setiap hari. Karena sekarang udah banyak coworking space, fasilitas kerja remote udah mendukung banget. Apalagi ada virus corona yang mengencourage orang buat kerja di rumah. Nah itu mungkin. Kenapa kok Mas Aryo nggak berpikiran seperti itu? Karena kerja remote kan sebenarnya menguntungkan di dua pihak juga kan. Pihak desainernya juga untung nggak perlu kemana-mana. Mas Aryo juga lebih efisiensi, nggak perlu ngeluar biaya untuk beli macam-macam tempat dan sebagainya. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Ya pernah sih Mas. Cuman gini, memang ada hal-hal yang memang itu bisa didapatkan lewat onsite maupun ada yang remote gitu loh. Misalkan kalau onsite kita kasih arahan bisa lebih cepat, kita lebih lebih bisa menghandle project itu dengan pasti, dengan seksama gitu. Sedangkan kalau remote kan kita kadang ya itu suka nggak tahu jamnya kayak gitu kan, karena memang jamnya fleksibel. Belum lagi kalau pas lagi ada urusan atau terkendala sama komunikasi. Jadi sebenarnya kalau bikin studio desain itu memang yang diperlukan pertama itu niat, yang kedua itu komunikasi sebenarnya. Karena udah nggak perlu tempat juga sebenarnya. Jadi kan kalau dulu bikin sebuah usaha ya harus nomor satu tempat dulu. Ya sekarang intinya komunikasi, jalur komunikasinya gimana, lancar atau enggak. Dan kendalanya untuk remote itu memang biasanya itu jurus penghilang gitu loh. Nah, itu jurus kagebusin apa bukan animal lover kayak gitu. Ya kayak gitulah. Pokoknya di saat butuh-butuhnya atau urgentnya terus ngilang gitu. Dan itu enggak disengaja, maksudnya gini, dalam artian memang ternyata desainernya pas lagi HP-nya rusak atau apa. Nggak seudon juga. Iya, nggak seudon kontrolnya juga. Susah. Ya kontrol itu sebenarnya itu. Tapi di sisi lain kelebihannya memang banyak. Pertama memang hemat biaya, terus waktunya juga fleksibel gitu. Kita nggak matok jam kerja dari 9 ke 5 gitu enggak, tapi bisa misalkan pagi dicicil kerja, terus nanti siang mau ngampus, sore mau pulang, nanti kerja lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Atau juga ada yang berorientasi dengan hasil. Misalkan gini, loh, ini lebih ke desainer untuk produk sih ya. Misalkan dia ditarget sehari dia bikin 5 artwork gitu. Dengan bobot yang kita udah make sense, ini dibikin 5 artwork dalam sehari selesai gitu. Misalkan cara ngetesnya gini, ini satu artwork ini berapa lama gitu. Oh sekian lama Mas. Oh ya udah, berarti sehari 5 masih masuk akal ya. Ya bisa gitu. Ya udah, terserah dia mau kerja dalam sehari itu cuma 4 jam tapi udah bisa 5 artwork itu bisa. Jadi ya monggo gitu. Yang penting tanpa mengurangi kualitas. Atau misalkan dalam sehari dia izin Mas izin ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting hasil kirimannya besok gajinya mundur. Jadi asumsi 25 hari kerja, ya berarti 25 kali kiriman. Gaji akhirnya cair. Kita ada juga yang seperti itu. Oke. Mantap. Sip, lihat lagi. Tapi menarik juga sih kalau kita ngomongin tadi itu untuk kerja, gimana tips memanage tim yang kerja remote. Nah, nanti itu bagiannya Mas Afif untuk sharing di podcast. Benar. Oke, coba kita lihat lagi di portfolio. Nah, sekarang ngomongin tentang niche ya. Ini kan Mas Aryo berarti udah pemain yang bermain di berbagai macam service dan produk. Kalau aku seorang desainer yang baru mau mulai untuk memilih fokusku ini, kira-kira sarannya Mas Aryo sekarang industri yang lagi green tuh yang mana sih? Kalau di dribble aku yakin pemainnya udah turah-turah ya. Untuk bersaing tuh mungkin akan sangat berat. Sekarang apa sih yang bisa jadikan mungkin pertimbangan teman-teman yang untuk memulai kemudian fokus ke sana, insya Allah lebih gampang lah.
apa ya Mas? Soal gampang atau susah itu menurut saya itu kok lebih apa ya? Itu relatif ya. Itu akan bisa dibilang gampang atau susah, bukan gampang atau susah, tapi nikmat atau enggaknya. Jadi itu kembali ke passion. Pertama kenali diri dulu sebenarnya. Dia tuh senangnya gambar atau bikin tulisan atau bikin desain layout atau bahkan riset. Ya kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama coba dulu kayak misalkan aku dulu kan waktu di Crosspring itu kan semua kontes tak ikutin, ada yang print design, ada yang web design tak ikutin, logo design tak ikutin, karakter ya, dan lain-lain. Akhirnya saya lebih nyaman bikin desain logo karakter kartun kayak gitu. Oh yang ini Vector Factory ya. Maskot. Nah ternyata nyamannya di situ. Nah itu tuh memang butuh proses untuk pencarian itu passionnya itu. Intinya di saat kita mulai ngerjain dan itu ngerasa nyaman, ngerasa nggak ada beban dan kita merasa enjoy, kok tahu-tahu udah jam segini ya. Nah, itu udah ketemu di situ. Nah selanjutnya setelah nemu tinggal dicari industrinya ini bisa larinya kemana gitu loh. Jualnya kemana? Nah, jualnya bisa berupa service maupun produk. Nah, tinggal dari dua itu mau dipilih yang mana dulu, mau yang produk atau yang service. Karena dua-duanya ini akan berhubungan dengan karakter kita. Misalkan gini, kita mau milih service tapi kita nggak tipikal orang yang nggak senang dikejar-kejar orang, nggak senang dikejar-kejar klien yang kejar deadline gitu-gitu, terus diperintah-perintah tuh nggak seneng. Tapi kita milih service ya salah. Iya, kita harusnya bikin yang produk kayak gitu. Kita lebih enjoy, leluasa waktunya kayak gitu gimana dan lain-lain. Tapi di sisi lain kalau produk itu kan pasti akan butuh waktu cukup lama juga untuk bisa mendapatkan income yang kita sesuai. Nah itu mau nggak mau itu nanti bisa ambil yang service. Nah, dari situ dari dua itu nanti bisa kita kerucutkan, ambil ke marketplace yang mana. Misalkan kalau dari service biasanya yang paling umum saat ini itu Fiverr, ambilnya di situ. Lebih mudah ya. Lebih mudah memang gitu karena untuk pecah telur. Ya gitu-gitu. Untuk pecah telur karena nggak seperti kayak Upwork tuh Mas. Upwork kan harus bikin bidding, harus bikin apa cover letter kayak gitu-gitu. Aku pernah dulu nyoba, stres. Ya wes akhirnya malah di sini lebih cepat dan nggak terlalu banyak basa-basi lah istilahnya, langsung deal kayak gitu. Tapi cari klien tuh juga sebenarnya kayak jodoh sih Mas. Iya sih. Aku ngerasa banget. Aku sempat stres juga waktu dulu di freelancer.com itu bidding tuh waduh, kita nggak punya portfolio, gimana mau bisa kepilih gitu kan. Levelnya saya newbie. Apalagi ada orang I itu yang dia portfolionya banyak, harganya murah banget, mesti kepilih gitu kan, auto select mereka. Tapi ada saatnya ketika aku nyoba lagi di masa-masa udah hampir putus asa, nggak mau ngetes lagi, nggak mau ngebit lagi karena udah mikir nggak bakal nyantol. Tapi ada juga orang yang juga baru pertama kali ngasih project juga. Dan aku jadi orang salah satunya yang masuk ke situ karena pihak orang-orang yang freelancer juga mau ngebit juga, dia kontraktornya nggak punya portfolio, nggak punya rating, nggak mau. Akhirnya aku sendiri juga cuman aku yang ngebit di situ. Akhirnya ya kita jodoh. Ya itu. Makanya bagi teman-teman yang nggak punya portfolio itu pada akhirnya klien tuh masalah jodoh juga sih. Pada akhirnya seperti itu. Nah sekarang Mas Aryo, ini kan tadi masa diversifikasi banyak produk gitu kan. Kok Mas Aryo bisa konsisten di banyak hal sekaligus gitu kan? Karena tadi kan udah bilang ini masalah passion kan. Aku yakin di antara semua ini Mas Aryo ada satu preference yang enjoy the most gitu kan. Tanpa kita ngomongin masalah earning yang didapatkan dari satu lini bisnis. Apa sih yang Mas Aryo paling nikmati dari semua? Kita nggak bermaksud untuk mengemaskan satu bisnis, tapi secara Mas Aryo pribadi sebagai seorang kreatif person tuh kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan Mas Aryo banget passionnya? Apa ya? Kalau passion ya sebenarnya ini graphic design ini kan passion sebenarnya. Nah kalau soal desainnya, stylenya yang ini, yang kategorinya yang ini dan lain itu sebenarnya kayak cabang-cabang aja sih Mas. Dan semuanya emang saya senang gitu loh. Tapi kalau untuk diri saya sendiri untuk ngedesain itu senangnya mana ya? Seperti yang saya bilang tadi, ke logo maskot, karakter kayak gitu-gitu saya senangnya di situ. Tapi Mas Aryo desainer ya? Kenapa? Pertanyaanku aneh banget. Ya, saat ini memang perlu dipertanyakan memang. Karena aku lihatnya Mas Aryo kan udah senior kan. Masih desain nggak sekarang?
Udah sedikit sih memang, udah hampir jarang banget memang. Ya, Oke. paling kalau misalkan ada minor edit itu yang nggak perlu tak kasih ke tim itu ya bisa tak handle sendiri kayak gitu. Tapi yang benar-benar start from scratch itu udah pernah ya malah ya. Kapan terakhir desain? Oh iya, sering banget ya. Oh malah ini. Dipertanyakan sebagai desainer. Sempat kemarin, tapi lebih ke non profit sih, bikin poster kajian. Oh iya. Itu untuk menyalurkan. Arahnya ke sana ya. Earningnya. Ini akhirat. Ya itu bantu teman sih karena ya udah coba tak bikinin sekaligus nostalgia desain. Biar jurusnya nggak hilang-hilang. Tapi menariknya gini Mas. Jadi karena aku tanya ini karena gini. Ada orang-orang talent-talent yang masuk ke sebuah studio karena diharapannya bisa berguru kepada masternya itu kan. Karena ikut masuk ke studio katanya Mas Afif gitu kan. Dia pengen dapat ilmunya Mas Afif gitu kan. Nah, transfer knowledge ini sekarang ini Mas Aryo masih lakukan apa memang sudah fully automated studio-studionya? Dan orang masuk ke sana ada senior yang nanti akan transfer ke junior. Udah ke level masuk ke sana? Knowledge-nya soal apa dulu nih? Ya apa aja sih? Kalau transfer knowledge itu ya paling kita tuh kalau ngasih arahan dan lain-lain itu mesti lebih banyak ke soal arahan desain sih. Bagaimana kita membaca kemauan klien supaya itu bisa diterjemahkan jadi bentuk visual secara tepat. Lebih ke arah situ. Saya tahu Mas Aryo kan masih posting di Dribble kan? Iya, tapi kan ini kan hasil kerja tim semua nih. Oh nggak pusing. Loh, coba dibaca di FAQ-nya, ada nggak kewajiban harus upload siswa? Yang penting kan hasil kerja tim gitu, hasil kerja kita kayak gitu loh. Siapapun yang upload ya monggo kan kayak gitu. Ya kan yang penting kita nggak nyomot kerjaan dari luar lingkup kita kan kayak gitu. Ya karena memang ya followers saya yang paling tinggi soalnya Mas. Heman-heman nggak dipakai. Penting juga. Jadi orientasinya udah tim ya, bukan perorangan. Jadi memang aku terasa banget tuh kayak memang kalau jasa service gini, apalagi kita orang yang mendapatkan klien, kadang tuh klien tuh nggak pengen kalau yang desain harus Mas Aryo sendiri loh, bukan orang lain gitu kan. Kan ada kan hal kayak gitu biasanya kan. Karena tesnya akan berbeda juga. Tapi kalau kita bisa memang benar-benar transfer knowledge, itu pasti ya kita sendiri juga mudah, bisnisnya jalan dan sebagainya. Oke, lihat cek lagi pertanyaan. Saya ada yang tanya gear, aku Mas Ganang Cakra aku akan bikin podcast sendiri untuk bahas masalah gear. Oh, siap. Bukan tempatnya dibahas di sini. Dari Hanif Iksa Putra. Oh iya. Kenal nggak? Kenal. Bagaimana cara mengeluarkan anggota tim tanpa menyakiti anak tersebut? Apa ya? Sebenarnya gini aja sih. Kita di awal kerja sama anggota tim itu, kita udah sepakat dulu apa nih gitu. Outputnya apa, terus yang kita kasih apa kayak gitu. Itu sesuai dengan janji di awal nggak gitu loh. Nah kalau di akhir-akhir udah mulai goyah dari ini, ya itu nggak apa-apa kita ingetin gitu loh. Dulu kan awalnya kan janjinya kayak gini kita kerja gitu. Terus tapi kok makin kesini kok makin menurun dan lain-lain. Bisa nggak kembali kayak dulu lagi ya gitu. Oh karena performa yang menurun ya misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan apa ya, soalnya di Slab tuh hampir nggak pernah sih Mas ngeluarin orang, malah nggak pernah loh. Rata-rata semua pada resign sendiri. Oh beneran. Resignnya apa? Resignnya ada yang suruh jadi PNS. Oke. Itu masalah klise tapi benar-benar terjadi memang ada. Aku pernah Mas sedikit sharing. Kantorku sepi. Karena semuanya ngeluar PNS. Oh gitu. Terjadi gitu. Iya, semuanya. Iya. Daftar PNS. Ya, itu memang di Slab nggak semuanya ya? Enggak sih. Waktu itu ya cuma satu itu resign karena ngelamar PNS. Ya udah nggak masalah, monggo. Ada juga yang nyoba dalam sebulan gitu nggak cocok, terus dia sendiri yang resign kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi nggak pernah kita yang pecat gitu. Alasannya mungkin ya kalau bahasa halusnya kamu terlalu baik buat kita. Waduh. Iya. Oke, terjawab nggak ini Mas Hanif Iksa Putra? Ini pertanyaan yang unik banget sih. Aku nggak expect ada pertanyaan kayak gini nih.
Oke, masih belum ada pertanyaan lagi. Atau intinya gini, kita bisa kasih sebuah tugas yang sekiranya dia tuh kayak susah untuk ngerjain. Mungkin kayak gitu. Jadi kita berharap, tapi itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil ya. Seperti yang itu tadi yang tak omongin. Dulu awalnya janjinya kayak gini, tapi kok sekarang kayak gini ya, gitu. Itu kita mikir ini mesti nggak mungkin dilakuin gitu. Ya, akhirnya kan jadi nggak jalan lagi. Tapi ketika Mas Aryo meng-hire talent ya di Slab itu, pertimbangannya tuh hanya portfolio, hanya style saja atau pernah Mas Aryo tuh menolak talent yang luar biasa karena Mas Aryo berpikir ini mungkin nggak bisa kerja bareng kita? Ya kalau ada portfolio yang terlalu bagus tuh saya malah takut ya Mas. gitu karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, saya lebih seneng orang cari yang mau diajak maju, tumbuh berkembang bersama kayak gitu. Jadi kalau terlalu bagus malah parno kayak gitu. ya kayak gitu. Motivasinya apa gitu? Ya itu kok maunya ke Slab misalkan kayak gitu. Ada dari Jakarta tuh ngelamar loh. Wah, nututi startup Jakarta ya repot toh, misalkan tuntutannya seperti itu nah gitu. Jadi kita tetap sadar diri juga, kita ini siapa sih, cuman studio desain kecil di Jogja gitu dengan apa ya orang-orang daerah misalkan kayak gitu. Ya udah kita sesuaiin aja dengan spek yang orang-orang yang kita cari ya itu tadi. Terus kemudian setelah lihat portfolionya misalkan gini, kita juga pinter-pinter Mas, apa namanya, melihat bahwa ini ada potensi atau enggak. Misalkan gini, kita nyari web design tapi ada yang daftar, dia ngasih ngasih portfolio flyer atau brosur gitu. Kita lihat secara layout bagus gitu. Nah, ini tinggal di arahin sedikit kan jadi ya itu. Itu enggak apa-apa, kita panggil, kita interview. Kalau orangnya enak, kira-kira mau kan kelihatan ya Mas, kalau diajak ngobrol itu pasti kita kerasa kok klik atau enggaknya gitu. Terus dia gimana responnya dan lain-lain gitu. Oh ini cocok nih kayaknya buat diajak maju bareng, tumbuh bersama kayak gitu-gitu. Ya udah nanti kita hire misalkan gitu. Terus nanti kita ajari pelan-pelan, dan ajari pelan-pelan ini sebenarnya dari antar desainer sih. Jadi senior desainernya ngajarin kayak gitu-gitu. Paling gitu sih. Oke, mantap. Suhendi Madiana kayak rungokke wis tak golek, tak takokno, gak usah golek nanggung untuk memecat karyawan. Dikasih pekerjaan yang dia mesti nggak bisa. Dan dia sadar diri sendiri. Tapi dia malah belumnya belajar ya dia. Malah ternyata. Tapi pertanyaannya kenapa dia harus memecat karyawan? Itu kan juga pertanyaan juga. Oh iya, ada sih. Tapi ini bukan masuk ke studio tapi ke personal. Jadi kan aku juga pernah punya akun Shutterstock personal, hire remote segala macam ya itu sempat akhirnya akun Shutterstock kena banned gara-gara dia nggak orisinil gitu. Dan ya, dampaknya gitu, dan akunnya ke banned lah, terus mau garap apa menang gitu. Ya udah, tapi orangnya minta maaf, terus minta kasih kesempatan lagi dan lain-lain. Nah saya sendiri udah nggak ada hal yang bisa dia kerjain, gimana lagi gitu. Tapi terus ada teman yang minta referensi desainer, oh yaudah ini pakaian ini, cuman backgroundnya dulu historinya seperti ini. Kalau kamu bisa ngarahin ini bagus. Gitu. Aku kelemahanku tuh itu nggak bisa ngarahin secara intens, secara konsisten. Jadi akhirnya orangnya itu deleo gitu loh. Jadi terlena, terus akhirnya karena kejar setoran terus dia cari cara singkatnya itu. Dan itu memang kelemahanku gitu Mas. Aku tuh susah untuk secara konsisten melakukan sebuah kegiatan rutinitas yang terus berulang-ulang untuk memantau dan lain-lain itu. Makanya kenapa kok setiap studio itu pasti ada partnernya. 3 studio itu punya partner 3 orang yang berbeda-beda, beda manajemen, beda tempat. Oke. Nah, gitu. Oh Mas juga gitu ya? Iya, 3 studio itu semuanya punya partner, dan semua partnernya itu yang menghandle yang lebih ke internalnya dan lain-lain kayak gitu. Manajer katakanlah ya. Iya mungkin, tapi sama-sama owner juga, sama-sama founder juga ya gitu. Oh menarik. Jadi 50-50 semua itu 3 studio itu. Oh ada ya? Siapa? Kalau Slab siapa? Slab itu namanya Mas Andri. Mas Andri ya. Kalau Letterhand Mas Hendri Juanda. Kalau Vector Factory itu kakak saya sendiri. Oke. Gitu. Itu invest juga ya berarti ya? Atau gimana? Ada yang invest, ada yang enggak. Ada yang invest skill, misalkan kan kayak Mas Hendri Juanda itu. Saya waktu itu pengen, senang ngelihat lettering tuh, bagus ya.
nyoba gitu. Kok nggak jadi-jadi. Wah, ini kayaknya tetap susah ini. Iya, Kayak make gitu. sense. Makanya saya nyari orang yang Co-founder emang, ya. ya sesama founder lah itu. Jadi diversifikasi bisnis itu nggak harus kita menguasai, cari partner yang menguasai, kita bareng-bareng. Wah, itu menarik sekali itu. Saya lebih ngurus ke SDM-nya, terus sarana dan prasarana dan juga marketingnya gimana gitu. Jadi Mas Tarus kan memposisikan diri emang sebagai founder of founder nih. Suhunya suhu. Sungkem sih. Enggak. Ada apa tips agar tim semangat dan mood bekerja supaya produktivitas terjaga? Ini mungkin pertanyaan dari founder juga sih. Kalau mood terjaga ya sediakan cemilan, kopi kayak gitu dan teh yang lengkap. Terus habis itu bikin suasana kerjanya juga nyaman. Sesekali jok-jok itu guyon-guyon kayak gitu biar nggak sepaneng gitu kan. Terus kalau kita ngasih instruksi ya jangan terlalu keras dan lain-lain semana yang itu bikin si desainer itu jadi down misalkan kayak gitu. Anggap aja kayak teman, kayak kita di co-working space ngobrol kayak gitu-gitu. Terus sesekali diajak keluar mana gitu, kulineran bareng atau futsalan bareng yang itu bondingnya lah kayak gitu. Jadi nggak kayak sama ada teman lah kayak teman. Jadi hubungan emosionalnya lah gitu yang perlu kita jaga gitu. PS bareng dan lain-lain kayak gitu. Ada nggak sih postingan di sosial media yang nunjukin work life-nya di Slab? Aku sering lihat orang tuh posting foto depan logo Slab. Banyak banget yang mampir ke kantor Slab, tapi yang nunjukin kerja ada nggak? Iya ya, jarang ya Mas. Nggak ada ya? Fotonya dari dulu ini terus logo. Konten work life-nya tuh emang jarang sih Mas. Aku lihatnya justru di covernya Mas Aryo dulu itu ada komputer 2 meja. Itu cikal bakal juga ya, cikal bakalnya Slab. Itu tempat kedua sih. Tempat pertama dulu ada ngontrak gitu. Terus itu pindah tempat kedua dan itu ada di rumah keluarga dan di belakang itu. Dulunya gudang terus direnov jadi kamar gitu, buat studio. Terus sekarang yang ketiga ini pindahin. Ini berarti sudah beli tanahnya bangun atau masih ngontrak? Iya udah, alhamdulillah ada bangun sendiri sini. Jadi dari tanah dibangun sendiri, didesain, makanya desainnya bisa dibikin kekinian inilah. Dilalah partner saya itu Pak Arsitek orangnya. Oh gitu. Emang dia yang ngerancang mulai dari dari pemborongnya, dari desainnya, dari pemborongnya dan sampai jadi itu. Oke. Mantap. Mungkin ini sudah lama banget kita ngobrol, udah hampir 2 jam. Aku ngasih lagi kesempatan. Nggak kerasa ya? Iya, ngasih kesempatan teman-teman untuk bertanya lagi kalau masih ada. Sambil nunggu apa Mas Aryo ke depannya apa? The next untuk Mas Aryo. Maksudnya masih ada apa nih rencana? Mungkin mau bikin lini bisnis baru lagi atau mau? Ya. Ya mungkin ada sih, ada yang di angan-angan di rencana gitu yang belum sempat jalani gitu. Tapi kalaupun memang ada hal ke arah sana ya tetap aku nyari partner misalkan kayak gitu. Tapi kalau untuk ngejar yang gimana ya intinya kembali ke niat awal itu tadi, gimana bisa kita manfaat untuk orang banyak itu. Jadi kalaupun mau buka lini bisnis lagi, studio lagi itu ya buka ya intinya tujuannya niatnya itu tadi untuk bermanfaat buat orang lain dan yang perlu di garis bawahi ini Mas. Orang biasanya kalau misalkan udah berhasil di satu lini bisnis, misalkan ini didesain terus punya dapat earning gitu, income, terus pengen bisnis, tak bisnis kayak apa ya? Coba ternak ayam atau pecel lele atau laundry gitu. Nah itu akan repot karena dia harus belajar dari nol lagi kan. Betul. Nah, kenapa enggak dia pakai uang itu untuk memperkuat lini bisnisnya dia sendiri, diputar lagi, yang itu bisa mendapatkan income lebih lagi. Jadi salah satunya ya hiring orang itu tadi itu kan sebenarnya investasi kan itu, tapi dalam bentuk aset orang kan gitu. Dia akan memutar lagi, mempercepat lagi perputarannya gitu. Dan kalau misalkan ada pintu-pintu desain lagi lain yang sebenarnya nggak kita kuasai, ya udah kita hire orang aja buat bikin itu untuk bisa kita masuk ke market itu misalkan. Jadi kita benar-benar udah tahu
eh, apa namanya bisnisnya kan gitu. Core bisnisnya ini ya tinggal kita kembangin aja, tapi tetap core-nya tetap sama kayak gitu. Gitu Oke. sih. Kalau impiannya Mas Arya Mas, apa kira-kira? Impian. Impian, terus ngomongin dulu impiannya apa? Impian apa ya? Impiannya 100 sih tim atau gimana? impiannya itu tapi nek tak omong kok kesane kok Ben diamini banyak orang Oh, loh. iya. intinya bahagia dunia akhirat gitu. Amin. Ya, jadi gitu. Jadi apa namanya saat ini lagi coba ngumpulin sebanyak-banyaknya untuk ke bekalnya itu Oke. ke jariahnya lah. Nah, gitu. menarik juga dari Mas Aryo dengan banyak bisnis itu kan pasti sibuk banget kan. Harus ngontrol, nggak tahu seberapa sibuk ya. Aku bayangin udah pasti sibuk banget. Masih sempat-sempatnya ngurusi aktivitas di Creator Meetup ya. Oh, Yang itu juga nggak gampang juga ngurusi. Apalagi Mas Aryo kan anggotanya tuh aktif banget di sana. Apa sih motivasinya? motivasinya ya itu tadi Mas. Sebenarnya motivasinya kembali ke amal jariah karena kan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan nggak harus dari kita sebenarnya. Kita datengin orang untuk bisa jadi narasumber kan paling nggak kita juga cipratan lah. Memfasilitasi. Iya, karena memfasilitasi kan pahala orang yang mengajak kan akan dapat seperti orang yang itu tanpa Iya. mengurangi. Semoga aku juga entuk pahala. Nah, itu. Loh iya Mas, kayak gitu benar. Sharing-sharing seperti ini orang-orang ya kayak di Creators Meetup di kota-kota lain itu saya rasa mereka visinya juga sama gitu. Mereka juga pengen sharing ilmu yang mereka punya sebanyak mungkin ya untuk celengan mereka di akhirat juga, di tabungan di akhirat untuk amal jariahnya lah. Buat apa? Sharing-sharing kayak Bang Fajar lah. Dia bikin Medan Creators Meetup, orang-orang yang buka kursusan pada ngomel. Ini terus kita makan apa ini kalau rahasianya dibuka semua? Kayak gitu sampean. Tuh, tapi agak kontradik juga nih. Sekarang trennya pada bikin e-course berbayar. Oh, loh, kalau itu kan emang spesifik kan. Oh, memang itu. dia Iya. usahanya di situ. Iya, memang usahanya di situ dan dia apa lebih ke teknis yang benar-benar harus diajarin satu persatu. Sedangkan kalau kayak Creators Meetup kan dia lebih kayak trigger. Benar. Kalau mau menseriusi lagi ya lebih dalam lagi nggak bisa hanya dibahas dalam satu meetup kayak gitu. Benar. Jadi hanya sekedar pengetahuan umum aja sih. Sip. Terakhir Mas, aku penasaran keseharian Mas Aryo gimana sih? Seharian yo pagi ternak teri ya antar anak sekolah terus antar istri ke pasar ya itu nunggoni gitu terus kalau misalnya sempat ya olahraga pit-pitan lah apa gitu tapi itu jarang banget sih cuman agenda aja wacana. Udah nggak yang kayak setiap pagi hal pertama yang lakukan adalah nyalain komputer ngecek email tuh enggak? Udah nggak gitu ya? Enggak. Jadi Udah punya kehidupan ya? ya benar dulu kayak gitu Mas. Makanya. Dulu bangun pagi tuh langsung buka email, revisi langsung komputer. Sekarang ya bangun ya subuhan, terus apa namanya istilahnya benar-benar yang nyantai lah kayak gitu loh. Karena ini saya tersadarkan juga dari kata-kata teman saya. Misalkan kayak gini, kamu tuh ngapain malam-malam kerja sampai malam kayak gitu sampai ngontes dulu. Lah nek misalkan nggak malam nanti ada feedback nggak bisa dikerjain nanti jadi nggak menang kayak gitu kan. Kamu harus paham konsep rezeki. Kalau memang itu jadi rezekimu ya si klien itu bakal nungguin kamu bangun untuk ngasih feedbacknya kamu garap terus udah pasti menang kayak gitu loh. Oh iya juga ya. Iya. Mesti yang ngasarin bukan desainer dulu. Desainer juga. Desainer juga Mas, bener dia desainer juga. Masa gitu. biar Mas Aryo kalah gitu kan. Mungkin ada agenda tersendiri. Tapi benar Mas, tak lakoni kan kayak gitu. Tapi memang saat tak jalanin kayak gitu, terus memang terus akhirnya kan dulunya awalnya menangnya banyak gitu, terus jadi makin sedikit. Tapi dibukalah pintu rezeki yang lain-lain gitu, yang selama ini tak tutup gitu. Ya dari Shutterstock, dari yang lain yang akhirnya jumlahnya pun juga sama seperti sama, bahkan lebih dari apa yang tak kerja dulu tuh aku ngoyo banget loh Mas. Namanya ngontes itu dari jam 9 malam sampai pagi sampai subuh, terus habis itu kerja lagi pagi atau siang sampai maghrib. Itu hampir setiap hari kayak gitu. Itu belum punya tim, udah punya tim belum masih single, masih freelancer, masih single itu. Single factor. Dan itu benar-benar apa ya
yo apa namanya bisa dibilang tanda kutip menuhankan klien gitu. Ada revisi, ada feedback itu langsung garap suara azan dan lain-lain gitu, nggak tak peduliin lah. Ya wes akhirnya ya gitu ya menang banyak tapi berkah orang kan kita nggak tahu. Hampa ya. Ya, yes, kayak gitu lah. Oke. Ngomong-ngomong udah apa? Udah zuhur belum sih? Oh iya, kita malah menuhankan podcast kan. Astagfirullahaladzim. Udah wayai kan. Oke, siap. Oke, mungkin gitu aja teman-teman podcast yang menarik banget sama Mas Aryo. Aku pribadi juga dapat banyak sekali insight dari Mas Aryo yang pastinya bermanfaat buat pribadi. Harapannya juga bagi teman-teman ini bisa bermanfaat. Yang penasaran gak usah tanya, ini bakal tak upload di YouTube insya Allah. Aku akan nanti split di beberapa segmen biar gak kepanjangan nontonnya. Mas Aryo makasih banget lagi untuk waktunya, udah sharing-sharing lagi. Dan jangan kapok-kapok kalau aku minta. Enggak apa. Aslinya ini kurang loh sebenarnya. Oh iya. Aku lebih ketangengan. Oh, ketangengan banget. Aku pengen kayak ala dari Corbuzier gitu. Oh, kita mau hadap-hadapan, kita enggak usah nengok-nengok gini kan. Oh, gini ganti posisi aja kayaknya. Oke teman-teman, udah nonton, makasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.